Hai adik-adik, sahabat mitra pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di channel YouTube Mitra Pelajar. Oke, jadi di video kali ini kita akan ditemenin sama dua orang siswa yang udah keterima di PTN atau di perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN atau jalur undangan ya. Jadi mereka masuk pakai nilai-nilai raport. Pasti kepo banget kan? Kita lihat yuk siapa mereka. Halo, namaku Tiara Sahda dari MP Bintaro. Aku keterima di jurusan Hukum Universitas Brawijaya lewat jalur SNMPTN. Hai, nama saya Arindita Yuningtyas. Saya dari SMA Negeri 47 Jakarta. Saya diterima di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Kampus Ganesha, lewat jalur SNMPTN. Kira-kira kenapa sih gitu? Kenapa sih Cada milih jurusan hukum di UB dan Arin ngambil jurusan FTTM di ITB? Emang dari kecil, dari SD, aku tuh kayak emang banyak omong, tuh sering banget ngedebat orang. Jadinya tuh kayak orang-orang udah kayak maksudnya orang tua aku, terus kayak nenek kakek aku, tante-tante aku kayak bilang, udah nanti kamu gede jadi pengacara aja, jadi jurusan hukum. Terus dari situ aku kan kayak jadi pas SD jadi kayak mulai tertarik hukum kan, dari situ jadi suka sama hukum. Dan emang juga karena sebenarnya tuh hukum di Indonesia tuh bagus, cuman kurang dimaksimalin. Jadi kayak di sini tuh aku pengen bikin hukum di Indonesia bagus. Dan sebenarnya SDM Indonesia tuh bisa memajukan hukum Indonesia, cuman emang mereka lebih pilih ke luar negeri, rata-rata lebih banyak kayak gitu kan. Namanya, waktu saya kelas 7 saya punya guru IPS. Nah, dia tuh sering banget ngomongin tentang Freeport. Awalnya kan saya cuma tahu Freeport, oh ya udah tambang yang ada di Papua gitu. Saya nggak pernah mengulik lebih jauh sebelumnya tentang Freeport. Nah, sejak saat itu saya nyari-nyari sendiri kan, Freeport itu tuh gimana, kayak sampai detail tambang dan perminyakan itu tuh kayak gimana sih. Nah, sejak saat itu saya mulai tertarik dengan dunia itu, dan saya nyari-nyari prodi di Indonesia, teknik pertambangan dan perminyakan itu ternyata masih sedikit, dan ada di beberapa PTN doang. Kalau nggak salah ada di ITB, Universitas Negeri Jember, sama di UPN Veteran Yogyakarta kalau nggak salah. Nah, makanya sejak saat itu saya memutuskan, pokoknya tuh waktu itu kelas 8 saya inget banget, saya memutuskan udah pokoknya gue harus masuk FTTM ITB gimana pun caranya. Nah, udah sejak saat itu saya sampai SMA ya udah my goal itu tuh ke FTTM ITB. Jadi ya. Menurut Cada sama Arin sendiri nih, kira-kira tips dan triknya tuh apa sih gitu biar bisa sampai masuk di UB sama di ITB? Yang pasti harus tahu dulu dong, yang pertama mau masuk jurusan apa, universitas apa. Ya tapi jangan kayak satu pilihan doang, masih harus ada cadangan-cadangan yang lainnya juga. Terus kalau misalkan dari jurusan itu sendiri beneran pengen masuk sini atau enggak, jangan nanti di ujungnya nyesel. Jadi mulai cari tahu tentang jurusan yang diminatin gitu loh. Terus kalau misalkan berdasarkan nilai raport juga itu dipertimbangin. Maksudnya kalau emang pengen banget keterima SNMPTN, ya udah berarti kita harus nyesuaiin universitas, jurusan sama nilai raport. Gak bisa kalau misalkan kayak mungkin aja lagi hoki, tapi kan itu jarang banget kejadian kan. Jadi kayak tetap harus pertimbangin segala halnya. Terus juga harus lihat kotanya gitu loh, dari mananya. Terus kalau misalkan punya sertifikat,
masukin aja sertifikat apapun karena itu penting banget. Meskipun cuma sertifikat OSIS itu benar-benar ngebantu banget. Karena mungkin aku juga kayaknya masuk UB hukum itu juga yang bikin dipertimbangin tuh karena sertifikat aku di. Jadi kalau menurut pengalaman saya kemarin, itu menurut saya selain kalian mempertimbangkan nilai rata-rata, itu pertimbangkan juga kuota yang diberikan sama universitas atau jurusan tersebut kepada provinsi kalian. Soalnya di angkatan saya tuh paling tinggi rata-ratanya 93, sekian. Nah, rata-rata saya tuh 91,30 sekian. Nah, guru saya tuh nggak pede buat saya dan teman-teman saya yang dapat SNMPTN ITB lainnya untuk daftarin ITB karena tahun lalu minimal rata-rata yang dapat ITB itu kalau nggak salah 94 atau 95. Guru saya tuh sangat menyarankan saya buat ngambil Undip Teknik Industri. Sementara kalau misalnya Undip itu ngasih peluang ngasih kuota buat Jakarta cuma 1 atau 2. Sementara kalau ITB ngasih kuota buat DKI Jakarta itu 20 sampai 25 kuota. Nah, menurut saya peluang saya diterima malah lebih besar di ITB. Oke, berhubung mereka berdua nih, Arin sama Cada ini kan les di Mitra Pelajar ya. Kira-kira apa ya kesan dan pesan mereka selama les di Mitra Pelajar? Guru-guru MP itu baik banget, seru, kayak sama temen aja sendiri. Itu dulu di MP tuh fleksibel banget. Saya kan ikut MPK di sekolah, jadi banyak menyita waktu sampai sore di sekolah ada rapat atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu tuh saya dibolehin buat tambahan di luar kelas atau ngejar materi. Jadi sangat helpful. MP tuh seru. Makasih juga buat MP karena udah bikin aku ketemu sama teman-teman les aku yang sekarang. Teman-teman les aku yang seru-seru, kakak-kakaknya juga seru. Sistem belajar di sana nggak terlalu ketat, jadi aku nggak terbebani. Terus karena MP juga nilai aku meningkat, yang tadinya tuh turun pas kelas 2, pas kelas 3 jadi meningkat karena aku masuk MP. Terus MP juga yang ngebantu aku buat milih jurusan sama universitas. Terus kakak-kakaknya juga yang bener-bener niat banget ngajar aku sampai aku bisa. Bener-bener. Oke, nah itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama calon mahasiswa dari UB sama calon mahasiswa dari ITB, dan kita udah ngobrol-ngobrol juga tips dan triknya gimana caranya milih jurusan biar keterima di SNMPTN, ya kan? Nah, terus buat teman-teman nih, terutama yang kelas 11 yang lagi apa ya, yang pasti kayak ngarep banget kan, kayak siapa sih yang gak mau jalur SNMPTN, ya kan? Semangat, pertahankan nilai kalian, jangan sampai ada yang turun. Terus kemudian perbanyak ikut kegiatan-kegiatan biar bisa punya banyak sertifikat, jadi mungkin change buat keterimanya tuh jauh lebih banyak kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman yang masih berjuang buat dapat PTN, semangat terus, masih banyak peluang di luar sana ya. Jangan berkecil hati, karena kita nggak bakal menggapai impian kita kalau kita cuman tiduran, rebahan, dan ngelihat teman-teman udah keterima terus kayak ya ampun gue kapan. Nah, kita nggak bisa masuk PTN cuman dengan kayak gitu doang. Oke, jadi terima kasih buat adik-adik dari sahabat Mitra Pelajar yang udah nonton video. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Mitra Pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.